Karena kenapa emang udah vaksin? Udah beda tempat. Beda tempat ya. Oke. Kak Vino ada ini nggak sih persiapan mau vaksin kedua ini Kak? Nggak ada sih, kemarin vaksin yang pertama juga alhamdulillah lancar-lancar aja, baik-baik aja, nggak ada keluhannya apa-apa gitu. Jadi yang kedua ini lebih apa ya, lebih pede sih sebenarnya. Kenapa? Kalau anak sendiri divaksin juga nggak? Emang anak kecil udah boleh? Apa? Belum boleh. Udah. Udah juga. Istri saya udah. Ada keluhan berarti pas dari vaksin pertama? Ya ada sih, nggak ada keluhan. Dan aku kan sering lihat Mbak Vina di Instagram, dan kepikiran apa sih terhadap Rizky gitu, apa kegiatan sehari-hari bersama Rizky seperti apa gitu? Biasa aja sih, normal aja sih, maksudnya saling support aja, nggak ada yang terlalu berlebihan juga, seperti normalnya pasangan lain aja. Dan followingnya kan hanya istri tuh, kenapa sih kalau boleh tahu? Nggak, dulu saya soalnya handphone saya waktu sudah verified, Instagramnya tuh pernah ngehang atau dibajak, jadi hilang semua. Begitu saya mau follow, saya follow beberapa orang yang pernah saya follow, tapi mereka jadi kayak baper gitu. Gua nggak di follow lagi, ya udah saya follow diri saya sendiri aja gitu. Kalau selama itu juga masih bisa, kalau nggak bisa komunikasi sama teman-teman yang lain, nggak harus saling followin. Berarti bukan karena bucin banget sama istri atau gimana gitu? Enggak sih, namanya udah suami istri, ngapain bucin juga, udah nggak kemana-mana juga gitu. Tapi Kak Vino jadi kehilangan followers gitu nggak sih? Kayak nggak jadi di fallback Vino nih, unfollow gitu. Saya nggak terlalu bermasalah dengan followers ya. Maksudnya saya nggak terlalu memikirkan jumlah followers gitu, karena buat saya Instagram itu kan media untuk komunikasi gitu, untuk sharing ini gitu. Dan kalau misalnya orang mau follow saya pun follow aja gitu, nggak harus, kalau mau lihat Instagram saya tuh lihat aja, maksudnya kalau harus follow juga nggak masalah gitu. Dan saya bukan tipe orang yang ngejar followers berjuta-juta gitu untuk jadi terkenal atau jadi apa gitu. Buat saya sih, saya nggak ke situ arahnya punya sosial media. Tapi Bang, untuk ngomong sendiri udah pengen nambah belum sih? Pengen tapi belum dikasih sih. Sejalannya aja. Udah ada program belum sih dari Kak Vina sendiri? Kalau program khusus enggak, tapi nikmatin aja sih, maksudnya sedikasinya sama Allah aja. Dan Kak kedua gitu Bang. Ini pun mas tiap hari. Atau udah ada rencana, kan ini udah vaksin 2 kali kan, dan juga wisata juga lagi buka. Ada rencana mungkin liburan nanti akhir tahun atau gimana kan? Belum sih ya, masih lihat kondisi, karena vaksin kan juga nggak menjamin orang nggak akan tertular juga gitu. Dan sayang juga, kasihan juga pemerintah kalau kita dikit-dikit liburan, bukan nggak pengen liburan, pengen banget, tapi lihat kondisi kemarin orang liburan lebaran jadi klaster baru, bahaya lagi. Maksudnya kita tuh belum aman dari COVID gitu. Indonesia tuh belum aman dari COVID, jadi jangan euforia dulu, vaksin, tapi untuk kedepannya masih banyak yang harus ditingkatin. Jakarta aja sekarang juga naik lagi kan ininya. Sudah masuk tahun kedua. Aktivitas sudah seperti apa kemarin? Kita sudah mulai bisa berjalan, tapi prokesnya masih cukup ketat gitu. untuk syuting sendiri gitu prioritas nggak sih? Untuk film sendiri Bang? Film sekarang ya lagi bikin film untuk OTT juga, ada tayang di Klik Film, judulnya Hari Yang Dijanjikan. Kalau film-film untuk tayang di bioskop masih nunggu dulu nih kok, bioskop seperti apa. So far kondisi bioskop sih, kalau saya udah datang ke bioskop, bikin campaign untuk bioskop juga aman. Nggak ada klaster bioskop sampai saat ini gitu. Malah klaster tempat makan, klaster pasar itu masih banyak. Klaster bioskop alhamdulillah belum ada. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ke bioskop, nggak usah ragu-ragu, karena bioskop aman banget gitu. Kita duduk berjarak, pakai masker, dan rutinitas untuk di disinfektan dan dibersihkan bioskop kita tuh udah sangat amat terjamin. Dan mungkin anjuran dari Bang Abang sendiri untuk masyarakat yang masih takut vaksin gitu, gimana seperti apa? Ya itu hak setiap orang yang mau vaksin atau enggak gitu. Setiap orang pasti punya pendiriannya masing-masing. Cuman buat yang belum vaksin, nggak ada salahnya divaksin, karena yang saya baca juga itu mengurangi risiko untuk komorbid penyakit yang besar. Tapi kalau misalnya punya penyakit bawaan yang mungkin bertentangan dengan vaksin, juga harus dikonsultasiin dulu ke dokter gitu. Jangan sampai vaksin malah menyebabkan penyakit yang lain gitu.
Kalau yang sudah vaksin pun juga jangan menjadi tiba-tiba pede banget bahwa dia akan kebal terhadap COVID gitu, karena masih sangat jauh gitu. Vaksin tidak menjamin kita tidak akan tertular COVID. Buktinya udah banyak, tapi so far vaksin bisa melindungi kita dari penyakit yang lebih parah lagi. Abang, kamu juga lagi hobi sepedahan, suka diceritain memang bikin berapa kali gitu. Sepeda minimal seminggu sekali sih. Itu juga sebetulnya memori dari zaman dulu lagi gitu. Kenangan-kenangan dulu. Saya lebih banyak sepedanya sepeda BMX ya. Jadi kalau sepeda road bike atau saya nggak main road bike, paling nggak mountain bike. Itu mountain bike juga paling seminggu sekali. Kalau nggak ya main BMX. Emang olahraganya masih pengen sepeda doang apa gimana sih? Ya, bisa olahraga apa aja. Lebih seneng olahraga grup gitu, basket, bola. Tapi kan sekarang lagi susah ya. Udah sekitar ya. Tapi kenangan apa sih mungkin yang dari masa kecil sepeda yang nggak dulu pada sekarang kasih? BMX, kalau misalnya BMX itu kan semua orang pasti punya kenangan sama BMX. Disunat dulu kalau laki-laki pasti hadiahnya sepeda gitu. Terus main sama teman-teman sepeda BMX gitu. Dulu tuh nggak ada tuh sepeda rame-rame road bike itu nggak ada. Jadi semua rata-rata masa kecil tuh sepeda-sepeda gitu, sepeda mini, sepeda BMX. Jadi kalau misalnya sekarang karena pandemi kemarin kita di rumah aja gitu, jadi memori-memori masa lalu yang nggak pernah hobi-hobi yang sempet hilang gitu bangkit lagi jadinya. Jatuh sampai kecelakaan gitu waktu masih kecil? Wah sering banget, Besar gitu kan? sering banget tuh. Ya sama lah kayak anak kecil biasa gitu, pasti sering jatuh terus masuk got gitu. Apalagi saya dulu tinggalnya di gang kecil kan. Di daerah Matraman tuh gang kecil, gang senggol kita bilangnya. Itu kalau nggak nabrak orang, nabrak tukang jualan ya masuk got. Karena nggak ada jalan lagi untuk ngindar kan. Sekarang lahan mainnya di mana, Bang? Kalau sekarang sih main sepeda udah banyak banget sih, di mana-mana banyak. Nah, kalau misalkan abang kalau ke syuting bawa naik sepeda nggak sih kalau gitu? Kalau naik sepeda kalau pas lagi workshop reading sering bawa sepeda. Tapi kalau misalnya kayak udah mulai syuting enggak sih, karena kita ada jemputan. Jadi Sering jatuh trauma nggak, Man? enggak. Sampai ada yang parah gitu nggak sih? Beberkas mungkin sampai sekarang Kak Vino? Kalau jatuh sampai itu enggak sih, alhamdulillah dulu pernah tapi udah hilang sih, karena mungkin karena masih kecil kali ya, jadi regenerasinya masih bagus gitu kulitnya, jadi alhamdulillah nggak ada yang bekas. Anak sendiri ikutin jejak dirimu nggak main sepeda juga? Main Ada sepeda wanti-wanti nggak sih? Kan anak perempuan lagi juga. Enggak sih, biarin aja kalau anak saya jatuh ya biarin aja, belajar sepeda emang harus jatuh sih, tapi tetap harus dijagain gitu kan. Namanya perempuan pasti, anak perempuan pasti butuh butuh bimbingan atau butuh penjagaan yang lebih ketat gitu. Berarti bisa jadi kan hobinya sama banget kayak bapaknya ya, berarti ya bisa dibilang ya. Sampai saat ini saya belum ketahuan tadi hobinya apa, sepeda atau bukan, cuman suka naik sepeda, suka skuter suka gitu. Tapi anak kecil ya bosenan gitu, ntar ganti lagi main boneka, main apa gitu. Tapi buat saya ngajak main sepeda tuh biar nggak main di dalam ruangan terus gitu, biar hidup keluar segar, kena matahari, panas-panas dikit lah, hitam-hitam dikit kulitnya gitu. Nggak jadi anak rumahan. Tapi dari sini udah kelihatan belum, Bang, dari anaknya? Mau ikut jadi artis gitu atau gimana gitu? Saya nggak ngarahin ke sana sih. Dia masih malu-malu gitu. Kenapa, Bang? Nggak tahu. Tapi dari abang sendiri sedang atau ngajak gitu apa gimana? Kalau lokasi syutingnya kondusif buat anak-anak pasti saya akan ajak. Tapi kalau kondisinya kayak kotor atau apa, saya lebih menjaga itu sih. Apalagi kalau sekarang saya benar-benar nggak ngajak sih, karena memang kita sendiri ini masih takut-takut lah gitu, mesti di lokasi syuting benar-benar menjaga gitu. Kalau misalnya kita sembarangan apalagi ngajak anak, aduh kasihan. Jadi ngerengek ikut nggak syuting ke apa? Emang ngerengek pengen ngajak main abang sendiri? Enggak, kalau syuting enggak sih. Tapi kalau misalnya syuting keluar kota yang jauh-jauh, pasti istri saya sih harus sembarangan ngajak mereka. Tapi kalau untuk ngajak main sendiri gitu, apa ngerengek kalau dari anak cewek gitu atau apa? Dia dari kecil emang udah saya biarin aja, saya lepas. Kalau misalnya dulu kalau saya bawa ke kampung ibu saya tuh saya biarin aja main di sawah, main sama kebo sama apa semua gitu. Jadi kalau misalnya kayak main kotor-kotoran tuh udah biasa gitu. Makanya kalau kelamaan di rumah nih pandemi nggak baik juga kan buat psikologis anak. Nanti begitu dia ke alam lagi jadi kayak mulai agak takut kotor, takut apa, itu yang nggak saya pengen gitu. Tapi Bang, terakhir nih, Bang, kalau ada impian pengen ajak anak saya naik gunung nih, Bang, sampean aja, bener nggak, Bang? Pengen banget. Kalau naik gunung yang bener-bener gunung banget,
Sampai puncak itu belum, tapi kalau misalnya kayak kita hiking bukit-bukit yang kira-kira 1000 mdpl atau apa namanya 1500 itu kita udah, tapi nggak nginep ya, cuman hiking turun gitu. Ya kadang-kadang begitu naiknya harus gendong karena mungkin dia udah di tinggian berapa tuh udah capek, tapi kalau pas turunnya dia seneng lari-larian. Gitu. Ya, sehat semua teman-teman ya. Sehat semua. Vino, Kak Vino, kita foto boleh? foto dibuka